cikal bakal bahwa industri PPRS juga bisa mengikuti perkembangan teknologi ya dengan cara berjamaah tadi. Nah, kenapa harus berjamaah? Nah, itu tadi kita harapkan pertumbuhan industri PPRS bisa mencapai angka 15% dengan tahun sebelumnya. Nah, 15% ya? Ya, kalau kita lihat tadi ya di data posisi semester 1 2021 kita bisa bertumbuh 12,34%. Para pejuang PPRS, ayo maju, ayo bersama-sama menguatkan tekad bahwa industri ini harus tetap hidup di bumi Indonesia, tanah air tercinta ini. Kemudian berkembang, dan kalau sekarang secara pangsa pasar kita masih kecil, jangan minder, jangan minder. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Karimah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah berjumpa kembali dalam HIK Karimah Show. Insya Allah hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Ketua Kompartemen PPRS Asbisindo, Bapak Cahyo Kartiko. Assalamualaikum Pak Cahyo. Waalaikumsalam Pak Alfi. Sehat Pak Cahyo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Pak Cahyo berkenan hadir. Pada kesempatan kali ini, sahabat Karimah semua dan pejuang PPRS, karena kita berharap apa yang kita bahas ini selain untuk para sahabat Karimah juga para pejuang PPRS. Pak Cahyo, ini pandemi COVID sudah hampir 2 tahun Pak Cahyo, nanti bulan Maret yang akan datang. Kira-kira Pak Cahyo, bagaimana dampak pandemi dan kira-kira apa peran dari BPR Syariah ini Pak Cahyo dalam situasi sekarang ini? Monggo Pak Cahyo. Terima kasih Pak Alfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Ibu, para pemirsa podcast Karimah Show. HIK Karimah Show. HIK Karimah Show luar biasa. PPRS Harta Insan Karimah. Iya. Punya podcast ini saya rasa satu terobosan yang baik lah untuk memperkenalkan industri PPRS pada umumnya dan PPRS HIK pada khususnya. Iya. Apa yang disampaikan Pak Alfi adalah suatu keniscayaan ya, satu hal yang memang kita sudah pahami bersama terjadi adanya pandemi COVID-19 yang mana memang dimulai tahun lalu, tapi dampaknya luar biasa, terutama kalau di Indonesia sendiri ya, selain masalah kesehatan juga masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini yang terdampak langsung adalah para pengusaha-pengusaha usaha kecil ya, kemudian usaha mikro dan usaha menengah yang memang menjadi mitra utama dari PPRS atau PPR Syariah kita ini. Artinya apa? Kalau beliau-beliau para pengusaha UKM ini mengalami gangguan, goncangan di bisnisnya, otomatis juga akan mengganggu apa istilahnya itu ya, pengembalian pembiayaan atau kemampuannya untuk kemudian bisa merecovery bisnisnya dan berpengaruh pada bisnis PPRS. Memang kita akui bahwa bisnis atau performan dari industri PPRS juga terpengaruh secara langsung. Gitu. Apa mengalami perlambatan atau di bagian mana Pak Cahyo? Iya. Nah ini memang kalau kita lihat secara angka ya kinerja PPRS ya pada posisi semester 1 tahun 2021 ya memang dilihat ya di sisi pertumbuhan alhamdulillah masih bisa tumbuh. Masih bisa tumbuh khususnya di aset ya. Aset masih bisa tumbuh 12,7%. Masih double digit ya? Ya, menjadi 15,34 triliun. Demikian juga di pembiayaan alhamdulillah masih bisa tumbuh kurang lebih 6,2%. Nah, yang menggembirakan di masa kondisi seperti ini masyarakat masih percaya kepada PPRS untuk mengelola dananya, sehingga dari sisi dana pihak ketiga pun juga tumbuh sampai 15%. Lebih besar dibandingkan sebuah aset dan pembiayaan. Ini kan juga menunjukkan bahwa PPR Syariah ini menjadi salah satu tujuan bagi para investor atau bagi masyarakat untuk menitipkan dananya supaya dikelola di lembaga kita, gitu kan. Jadi secara umum memang terpengaruh, namun alhamdulillah secara statistik kita masih bisa tumbuh. Baik. Jadi Pak Cahyo, kalau kita melihat pandemi COVID ini selain aspek kesehatan dan bisnis, itu kan ada sebuah perubahan perilaku.
sekarang orang semuanya serba digital gitu. Betul. Nah, kira-kira nih BPRS gimana Pak Cahyo? BPR Syariah merespon perubahan perilaku terutama di aspek digitalisasi ini Pak Cahyo? Iya, ini merupakan tantangan yang luar biasa. Oke. Kenapa demikian? Karena kita tahu industri BPR Syariah ini kental dengan istilah sebagai community banking, Oke. bank komunitas. Jadi dekat dengan nasabahnya. Iya, Karena iya. nasabahnya pengertiannya tidak hanya jargon, tapi secara praktek, secara fisik dekat. Maka ada istilah jemput bola, Jemput bola, gitu kan? betul. Kalau ada pembiayaan, kemudian kita ada istilah pendampingan dan sebagainya. Oke. Nah, karena kondisi, maka hal itu tidak bisa dilakukan Oke. dengan optimal, karena masyarakat juga pada awal-awal pandemi, mungkin sekarang alhamdulillah sudah mulai membaik ya. Itu betul-betul kita tidak bisa menyentuh masyarakat secara langsung, tidak bisa menyentuh nasabah secara langsung, hanya melalui biasanya melalui telepon, kemudian melalui pesan di WhatsApp atau sarana lain. Memang betul-betul memanfaatkan teknologi. Di lain sisi, memang kita tahu bahwa BPRS ini memiliki beberapa kekurangan, di antaranya kelemahan dari infrastruktur dan IT gitu. Nah, saya katakan tadi bahwa ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPRS untuk kemudian menyesuaikan diri, beradaptasi terhadap situasi dan kebutuhan masyarakat, ya, yang mana mereka juga menginginkan layanan perbankan yang bisa diakses sebagaimana dengan yang lain. Saya di bank umum sudah menyediakan layanan seperti mobile banking, ya, kemudian namanya FOS, ya, atau yang lain yang kemudian bisa diakses tanpa harus datang ke kantor, gitu. Untuk itu maka perlu strategi bagi kita di BPR Syariah ini untuk sama-sama juga bisa memiliki teknologi yang sama. Misalnya kita berkolaborasi dan berkooperasi baik dengan Bank Umum Syariah, unit usaha syariah maupun dengan lembaga fintech yang memang lebih awal memiliki teknologi tersebut. Jadi ya kan kita harus merespon itu. Jadi kata kuncinya sinergi dan kolaborasi. Dan saya dengar juga ada semacam berjamaah dengan BPRS Net itu gimana Pak Cahyo? Atau produk-produk yang saling terkonek gitu. Jadi selain kita berkolaborasi dengan teman-teman industri di luar BPRS, kita juga berusaha ya survival dari internal industri. Misalnya kami memang sudah melakukan upaya terobosan dengan mencoba mengintrodusir sebuah ide, ini memiliki aplikasi bersama, kemudian tabungan bersama sebagai produk yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa industri BPRS juga bisa mengikuti perkembangan teknologi ya dengan cara berjamaah tadi. Nah, kenapa harus berjamaah? Nah, itu tadi. Bahwa kalau kita tidak memungkinkan untuk memiliki teknologi yang terbilang mahal secara biaya, maka kita bisa sharing, ya, sharing sistem. Nah, ini yang jadi kendala berikutnya adalah memang kaitan dengan regulasi. Regulasi. Kalau teknologi saya rasa kita insya Allah bisa lah gitu. Tapi memang nanti akan sedikit terbentur di regulasi, di mana memang masih ada regulasi yang harus ditempuh oleh BPRS terkait dengan perizinan. Nah, diantaranya ada misalnya mobile banking. Karena mobile banking ini ketika kita hanya menggunakan di internal mungkin tidak ada masalah, tapi kalau sudah transfer antar bank kita harus minta izin ke Bank Indonesia. Nah, ini yang jadi tantangan berikutnya. Dan itu dikawal oleh asosiasi gitu. Ya, insya Allah kita dari asosiasi mengawal sehingga cita-cita kita tadi pertama sebenarnya terlepas dari adanya pandemi, sebenarnya kita harus bersatu untuk kemudian buat aplikasi itu. Kita di awal sudah memiliki rencana tersebut, ya, dengan istilah tadi Pak Alfi sampaikan ada BPRS Net. Jadi nanti cita-citanya adalah seluruh BPRS di Indonesia itu terhubung. Ya. Jadi kalau saya jalan-jalan ke Aceh bisa datang di BPRS di Aceh gitu Pak. Iya, jadi tidak hanya net itu artinya hubungan secara jargon, tapi secara teknikal nanti nasabah misalnya nasabahnya HIK ini lagi jalan-jalan ke Aceh tadi ya, nah dia bisa melakukan transaksi di BPRS yang berada di Aceh. Demikian juga sebaliknya. Dengan demikian menjadi lebih efisien transaksi-transaksi itu, karena tidak lagi kita memerlukan hub tersendiri yang kemudian itu juga pasti akan ada biayanya. Ini kabar baik buat sahabat Karimah. Jadi kalau sahabat Karimah sudah menjadi nasabah HIK, ketika teman-teman jalan, sahabat Karimah itu bisa saling terkonek. Nah, kita doakan semoga asosiasi yang dikawal Pak Cahyo ini segera bisa merealisasikan BPRS Net. Baik Pak Cahyo. Selanjutnya Pak Cahyo, ini kita bicara kondisi sekarang.
Sekitar 2 bulan lagi kita masuk tahun 2022. Yeah. Kemarin sebelum adanya PPKM, pemerintah itu sempat kemudian membuat proyeksi 2021 itu pertumbuhan sampai 5%, tapi dikoreksi karena ada PPKM darurat kemarin menjadi sekitar 4,5%. Kemudian di APBN, Menteri Keuangan menyampaikan saat penyampaian kemarin di bulan Agustus, tahun depan itu pertumbuhan ekonomi menjadi 5 sampai 5,5% dalam nota keuangannya. Kira-kira Pak Cahyo, dengan asumsi tren ekonomi yang membaik, ini outlook BPRS 2022 seperti apa Pak Cahyo? Iya, ini merupakan kabar gembira juga untuk kita semua bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu merupakan trigger bagi siapapun pelaku ekonomi yang berada dalam negara Republik Indonesia ini, ya kan? Karena dengan pertumbuhan secara nasional maka kita sebagai part of daripada ekonomi nasional juga akan terangkat. Nah, kami merencanakan pertumbuhan tahun 2022 itu tidak jauh sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi, namun lebih optimis. Ya. Lebih optimis. Kita harapkan pertumbuhan industri BPRS bisa mencapai angka 15% dengan tahun sebelumnya. Nah, 15% ya? Ya, kalau kita lihat tadi ya di data posisi semester 1 2021 kita bisa bertumbuh 12,34%. Nah, insya Allah kalau ekonomi membaik maka pertumbuhannya lebih besar lagi. Harusnya lebih besar lagi. Nah, ini yang menjadi tantangan adalah teman-teman ya BPRS itu mesti juga memahami kondisi internal dan eksternalnya. Gitu. Jadi harus dianalisa. Harus dianalisa. Ya kalau kita biasa pakai namanya analisis SWOT lah gitu ya. Sehingga memahami betul kondisi internal itu sebenarnya memiliki kekuatan apa, kekuatan apa, dan itu yang kemudian akan di boosting, ya kan? Dan kalau tahu kelemahannya juga itu akan ditutupin, ya kan? Nah, menyambut potensi yang ada di luar, ya sebagai faktor eksternal itu kan kita sambut. Tadi perbaikan di sektor ekonomi kalau kemudian tidak ditangkap juga nothing. Peluangnya nggak bisa. Nah begitu. Tapi peluang itu sudah ditangkap sesuai dengan kemampuannya, iya kan? Apalagi bank sebagai lembaga yang mengedepankan prinsip kehati-hatian. Jadi jangan sampai nanti euforia ini ditangkap sebagai hanya sekedar memperbesar aset, ya, tanpa kemudian mengedepankan prinsip kehati-hatian. Itu pesan kami seperti itu Pak. Teman-teman BPRS ya, para direksi harus juga melihat kemampuannya sampai sejauh mana. Jangan euforia lah begitu. Jadi jangka pendek Pak Cahyo optimis bahwa industri BPRS bisa tumbuh 15%. Nah, kita sekarang bicara ini Pak Cahyo, jangka menengah dan jangka panjang. Sudah ada dirilis oleh OJK itu roadmap pengembangan perbankan syariah. Salah satu pilarnya itu adalah penguatan identitas bank syariah. Dan kemudian ada bagaimana koneksi dengan ekosistem, perbaikan bisnis model dan seterusnya. Ini gimana Pak Cahyo sebagai asosiasi mengawal ini Pak Cahyo? Kami dari asosiasi mengucapkan terima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan yang telah menerbitkan roadmap tersebut, karena itu kan merupakan pedoman bersama ya, pedoman bersama bagi para pelaku industri keuangan syariah. Nah, kami dari BPRS menyambut gembira itu, ya, apalagi di dalam roadmap tersebut disebutkan tadi oleh Pak Alfi, penguatan identitas perbankan syariah. Jadi memang salah satu upaya kita untuk minimal bertahan. Yang kedua adalah harus bertumbuh dan berkembang. Kita harus memiliki menguatkan identitas kita sebagai bank syariah. Supaya apa? Supaya kita bisa bersaing tanpa harus berhadapan langsung dengan industri keuangan yang lain. Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara persaingan ya, ini kan luar biasa persaingan industri keuangan. Ya. Unises yang dimiliki oleh BPR Syariah harus ditonjolkan, ya kan? Ditonjolkan itu agar masyarakat bisa tahu, oh ternyata ada industri yang namanya BPR Syariah atau BPR Syariah, yang notabene-nya memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan industri yang lain. Jadi identitas itu akan kita utamakan untuk dimunculkan, ya, identitas BPRS sebagai bank syariah yang dekat, yang melayani masyarakat khususnya di UMKM. Nah, untuk itu maka kami sedang juga menyusun roadmap pengembangan BPR Syariah tahun 2022 tahun 2027. Dengan roadmap itu harapan kami bahwa
dalam waktu 5 tahun itu nanti apa sih yang akan dihasilkan oleh BPRS. Itu penting sekali karena dan ada acuan bersama buat industri bersama. Betul, karena kita pahami bahwa BPRS itu adalah lembaga keuangan yang juga didirikan atas motif profit. Oke. Kita nggak bisa pungkiri, ya kan. Kadang-kadang ketika kita sudah terjun di dalam praktek seharian kita, bisa saja semua orang berpikirnya yang penting saya hidup, yang penting saya untung. Nah, untuk itu maka kita harus mewarnai bahwa cara untuk mencapai tujuan itu kalau bisa sama lah tujuannya, kan sama tujuannya, ya, tapi caranya juga kalau bisa kita samakan. Nah, maka itu perlunya ada roadmap pengembangan BPRS 2022-2027. Gitu, Pak. Ya. Jadi ini sahabat Karima dan para pejuang BPRS nih, kompartemen BPRS sebagai asosiasi ingin membuat rumusan identitas sehingga makin kuat dan akan disusun dalam roadmap pengembangan BPRS 2022-2027. Baik Pak Cahyo, terakhir Pak Cahyo sebagai penutup. Ada 2 hal nih Pak, siapa kita pengen tahu. Apa pesan Pak Cahyo untuk para sahabat Karima dan nasabah BPRS? Dan apa pesan Pak Cahyo untuk para pejuang BPRS, para praktisi BPRS yang mengembangkan BPRS ini? Silakan Pak Cahyo. Terima kasih. Kami atas nama industri BPR Syariah mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mempercayakan aktivitasnya, ya, aktivitas keuangannya, aktivitas bisnisnya ke BPR Syariah. Pertama terima kasih dan apresiasi, dan mohon maaf kalau memang belum ideal yang diharapkan. Ya, memang kita juga berproses sampai nanti pada satu titik saya rasa baik kami sebagai pelaku industri BPR Syariah dengan masyarakat sepaham bahwa standar layanan yang diinginkan masyarakat adalah seperti ini. Ini dalam proses kita berikan. Jadi kami berharap dengan segala kekurangan yang kami miliki, masyarakat ini tetap bisa mengenal. Yang pertama mengenal dulu. Ya, makanya kita perlu memperkenalkan BPR Syariah ini. Tak kenal maka tak sayang ya. Tak kenal maka tak sayang. Gitu kan. Kemudian mencoba. Karena kadang-kadang sesuatu yang baru itu tidak mudah untuk kita meyakini apakah bermanfaat, apakah cocok dan sebagainya. Kalau nggak dicoba. Kalau tidak dicoba. Dikenal, dicoba. Nah, dicoba dulu. Mudah-mudahan dari proses mencoba tadi, kemudian akhirnya bisa melihat bahwa layanan BPRS ternyata juga bisa atau malah bisa lebih dibandingkan layanan yang lain. Nah, makanya kami juga mengajak rekan-rekan para direksi, ya, kemudian bapak-bapak ibu komisaris maupun pengacara serta para staf di BPRS, ayo kita bersama-sama memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Yang terbaik itu seperti apa? Yang terbaik adalah bagaimana masyarakat bisa melihat sebagai entiti yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kemudian kita juga akan memberikan sesuai dengan yang diinginkan. Namun tetap dalam koridor kita menjalankan prinsip-prinsip syariah. Ya, itu yang penting. Jadi itulah sebenarnya kekuatan dari industri ini. Jangan sampai kekuatan itu diabaikan, jangan sampai kekuatan itu disimpan, tidak dipakai. Ayo kita pakai, kita gali sebanyak-banyak. Insya Allah, ya, prinsip syariah yang rahmatan lil alamin ini betul-betul bisa kita buktikan pertama. Kadang-kadang kami atau kita sendiri juga merasa apa ya benar ya. Nah, itu yang jadi bahaya. Maka kita harus buktikan bahwa itu betul-betul rahmatan lil alamin. Kemudian dengan demikian kita maju berkembang sesuai dengan arah yang memang kita inginkan. Jadi jangan sampai terombang-ambing, ya, terombang-ambing dia jelas, ya, model bisnisnya nggak jelas, tujuannya nggak jelas, tapi kemudian kita jadi juga oleh masyarakat dilihat bahwa nggak ada bedanya nanti antara BPR Syariah maupun lembaga keuangan yang lain. Gitu. Jadi harapannya rekan-rekan para pejuang BPRS, ayo maju. Ayo bersama-sama menguatkan tekad bahwa industri ini harus tetap hidup di bumi Indonesia, tanah air tercinta ini. Kemudian berkembang, dan kalau sekarang secara pangsa pasar kita masih kecil, jangan minder. Semua yang besar itu awal dari yang kecil, gitu kan? Dan kita harus bertekad bahwa kita akan juga membesar. Mengenai ukuran itu nomor 2, tapi besar itu adalah satu hal yang harus kita inginkan. Mungkin itu Pak Alvin. Baik Pak Cahyo, terima kasih sahabat Karima dan pejuang BPRS. Luar biasa dari Pak Cahyo tadi, tetap semangat,
kita harus mendengarkan suara nasabah, kita harus cari keunggulan kita, kemudian kita harus buktikan. Tapi pembuktian itu harus masih dalam koridor syariah, karena syariah itulah identitas kita. Dan itu akan disusun, akan dikawal oleh asosiasi dalam bentuk roadmap pengembangan BPR Syariah. Terima kasih, selamat berjumpa kembali dengan podcast HIK Karimoso. Terima kasih Pak Cahyo. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.